ngomongin situasi kayak gini, ada nggak sih sebenarnya saran, kapan sih kita harusnya narik utang gitu? Ada Nah, momen? kalau biaya produksi aja itu 5 juta, gaji karyawan total misalnya ada 4 orang 5 juta, Hmm, dan omsetmu ternyata juga cuma 5 juta, ini kan udah shutdown point. hmm. Jangan ngutang. Jadi mau lu tutup, mau lu buka bisnisnya 20 juta cicilan tetap harus lu bayar. Jadi mending lu buka aja bisnisnya. Terus lu tarik Iya. utang lagi buat bayar utang. Karena kalau ngutang dipakai buat nutupin kerugian itu nggak akan ada habisnya. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini kita akan bahas topik tentang hutang. Nah, di namanya bisnis pasti kan kita juga butuh permodalan. Di mana permodalan ini bisa datang dari mana-mana dong. Pertama, ya kita pakai budget sendiri lah yang udah kita kumpulin untuk emang kita pengen jalan bisnis. Yang kedua jelas paling gampang dengan cara hutang. Nggak perlu nunggu lama-lama. Kalau kita yakin bisnis ini bisa jalan cepet, kenapa nggak hutang aja? Toh kita yakin ini pasti kita bisa balikin. Nah, kita kali ini pengen bahas tentang bisnis kita, QNC Laundry. Apakah kita itu menggunakan hutang untuk menguatkan atau menjalankan bisnis ini atau untuk mempertahankan bisnis ini? Tanpa berlama-lama, kita panggil dulu partner kita. Halo Daniel. Halo Han. Nah, kita mau bahas nih tentang hutangnya QNC. Nah, apalagi masa-masa sekarang kan lagi COVID nih. Dan boleh nggak sih diceritain apakah kita ini mengulang masa-masa beberapa tahun yang lalu? Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kan kita sempat hampir bangkrut ya, quote unquote, yang akhirnya untung tidak terjadi, dan di saat itu kita menggunakan hutang, baik itu hutang perorangan maupun hutang kartu kredit. Nah, kalau masa-masa sekarang ini gimana nih? Oke, mungkin gue cerita dulu yang sebelumnya ya. Utang yang Ya, sebelumnya ya. boleh cerita dulu kali. Dulu kan kita 2000 sebenarnya masa-masa paling kelam pengalaman gue jadi pengusaha itu dan dililit utang dan tidak bisa bayar, ditagih penagih utang sampai gue harus menghilang dari dunia maya untuk beberapa saat gitu kan. Ya walaupun akhirnya Kenapa sih waktu itu bisa sampai hutang? Apa sih penyebabnya saat itu? waktu itu sebenarnya multiple problems, tapi intinya adalah manajemennya tidak merespon gitu. Apa tuh Jadi manajemen tidak merespon? Mungkin bisa digambarin lebih lagi. ya contoh kita dulu punya toko nomor 2 terbesar, nomor 2 yang memberikan kontribusi omset terbesar di perusahaan kita. Jalan di depannya diperbaiki. Diperbaikinya itu pakai beton. Kamu kan tahu kalau jalan di beton itu harus ditutup total kan. Kalau di aspal kan kerjain malam sampai subuh buka lagi kan. Tapi kalau beton kan harus tutup total karena kan butuh waktu gitu. Nah, waktu itu omsetnya di toko itu turun 70% dan manajemen nggak merespon apa-apa. Gitu. Jadi, tapi ini lebih eksternal factor ya, bukan gara-gara internal factor yang... Menurut gue itu internal. Tapi ya ibarat kata gini aja lah, corona menyerang manajemen nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya triggernya eksternal, tapi ya internal jadi masalah karena dia tidak merespon. Ketika dia harusnya merespon. Gitu. Oke. Terus jadi hutang ya ceritanya waktu itu ya? Nah waktu itu situasinya adalah omset kita udah turun 30, 40, bahkan pernah sampai titik terendahnya 50%. Oke. Nah waktu itu termasuk, waktu itu multiple problems banget lah dari situ juga, terus ternyata waktu itu kan zamannya PLN belum reliable sekarang ya, jadi listriknya masih naik turun, mesin kita setengahnya rusak, jadi gue harus ganti semua mesin lagi. Terus ada satu mesin yang kita pakai untuk layani hotel yang sangat besar di Makassar, itu juga rusak. Setelah mesinnya rusak, nggak bisa diperbaiki dengan cepat, karena waktu itu tahun politik 2014, dan mengimpor barang susah banget waktu itu. Kita udah import spare partnya, ternyata masuk jalur merah lah di bea cukai, macam-macam lah. Gitu. Jadi omset kita waktu itu turun sampai 50%. Nah waktu itu pilihannya cuma 2. Kemarin kan kita bahas runway. Runway-nya udah nggak ada, udah habis. Gitu. Runway-nya udah nggak habis. Berarti kan sekarang tinggal pilihannya cuma 2. Kita mau ngutang untuk memperpanjang runway supaya kita bisa terbang lagi, atau kita ya udah tutup aja bisnisnya. Oke, ini mungkin untuk menjelaskan ke beberapa audiens, runway di sini maksudnya adalah seberapa kuat kita bisa menahan kayak negatif omset ya di sini ya. Jadi kayak kerja negatif, jadi dengan cash flow yang ada kita bisa kuat berapa bulan lah ibaratnya. Ya, runway itu bicara cash flow lah. Jadi duitnya bisa bertahan berapa lama lagi nih dengan keadaan hari ini. Ya. Gitu. Nah, kita ingin perbaiki keadaan. Oke, berapa lama keadaan ini akan bisa diperbaiki? Berapa butuh waktunya? Cukup nggak duitnya? Kalau nggak ya udah tutup aja.
Nah waktu itu pilihannya udah di titik itu, jadi mau perbaiki. Waktu itu kan kita belum ngerti runway-runwayan ya, ini masih 2014, baru lulus kuliah juga, jadi masih belum ngerti lah yang gitu-gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu waktu itu adalah pilihannya mau tutup bisnisnya atau selamatkan dengan utang. Dan waktu itu gue mikirnya ya ini kan temporary, masih bisa diperbaiki, jadi kita ambil pakai utang. Walaupun nggak dihitung baik-baik, akhirnya kita terlilit sampai berlapis-lapis tuh utangnya gitu. Sampai gue pernah punya 24 kartu kredit dari 16 bank. Tuh, dan semuanya kepake limitnya. Itu gitu. dimaksimalin semua limitnya ya? Iya, jadi hari ini tagihan hari ini dipakai buat bayar kartu kredit sana, kartu kredit sana dipakai buat kartu kredit sini. Udah, gali lubang tutup lubang lah. Dalam arti gali lubang tutup lubangnya berapa lama tuh? 2,5 tahun, dari 2014 sampai 2016 akhir. Gitu. Gimana tuh perasaannya, kayak 2,5 tahun tuh bukan waktu yang cepat loh, itu sangat-sangat yang lama gitu. Well, actually that was the worst moment of my life actually. Ya, masalah pengalaman terburuk dalam hidup gue, memiliki utang yang tidak bisa dibayar, dikejar-kejar penagih utang. Tapi syukurnya sih, puji Tuhan banget adalah gue nggak sampai dalam keadaan, maksudnya masuk daftar hitam Bank Indonesia itu nggak sampai. Ada teman gue juga di masa itu, seangkatan gue yang tidak seberuntung gue, dia udah masuk daftar hitam. Gitu. Jadi akhirnya dia harus restart lagi hidupnya. Dia pindah bisnis, ganti pekerjaan lain dan seterusnya. Kalau gue nggak perlu sampai restart bisnis, nggak perlu sampai cari profesi baru lah gitu. Karena ternyata yang gue lakukan, walaupun salah hitung, walaupun sempat terlilit, tapi at the end disuntik juga, diinjek juga. Gitu. Dan akhirnya kita recover. Nah pengalaman itulah mungkin yang bisa kita bagi hari ini kan, jika pertanyaannya ambil utang apa enggak kan gitu. Ya, di tahun ini gimana nih? Masa-masa kayak gini gimana nih? To be honest, memang kita kebetulan udah secure loan di awal tahun ini. Awalnya loannya bukan untuk siaga COVID, tapi kemudian karena kita lihat siaga COVID ini lebih membutuhkan, jadi akhirnya sekarang duitnya kita arahkan ke sana untuk siaga corona. Jadi dia akan jadi bantalan kita. Tadi ngomong runway ya, dia dipakai untuk memperpanjang runway kita. Tapi utang itu bukan lagi utang kartu kredit. Utang itu adalah utang istilahnya back to back. Jadi kita punya deposito, dijaminkan di bank, dan itu dijadikan utang. Jadi sebenarnya itu uang gue juga. Nah ini sebenarnya cara yang cukup baik buat teman-teman sekalian, pengusaha yang mau disiplin secara uang. Jadi lu misalnya kamu punya uang di bank 300 juta. Oke. Nah ini kamu jaminkan jadi utang di bank. Jadi kamu bisa dapat uang 300 juta di bank dengan menjaminkan deposito 300 jutamu tadi. Jadi ibarat kata kalau nggak mampu bayar, ya depositomu diambil sama bank. Kan kira-kira begitu. Dan ini di bank itu bunganya murah banget. Karena itu cuma split 1% dari bunga depositonya. Jadi misalnya depositonya 6%, jadi bunganya 7%. Gitu. Malah ada bank yang ya udah nggak usah deposito, masuk aja di tabungan biasa, tapi kunci saldo. Nah, tabungan biasa ini kan bunganya rendah banget kan, ada yang bahkan cuma 2,5% per tahun. Ya berarti utangmu 3,5% per tahun. Oke. Nah, kamu bayar 1% ke bank, memang per tahun. Jadi kalau 100 juta, kamu bayar 1 juta 1 tahun untuk bank. Tapi anggaplah 1 juta 1 tahun untuk bank itu untuk membuat kamu disiplin. Karena kan saldomu akan dipotong secara otomatis oleh bank setiap bulan kan dari rekening bankmu. Sehingga duitmu nggak habis. Itu dulu yang saya lakukan tahun 2019. Ini karena kalau menjaminkan sesuatu yang liquid ya? Menjaminkan sesuatu yang liquid dari aset personalnya owner, tapi perusahaan jadi disiplin bayar. Oke. Itu karena kalau enggak biasanya yang terjadi adalah kita tergoda. Kita punya 300 juta nih, udah taruh aja di perusahaan tuh selamatin. Terus kita tagih tiap bulan dari perusahaan. Hari ini susah nih, ya udah nggak usah bayar dulu. Hari ini susah nih, nggak usah bayar dulu. Belum lagi secara owner ya, kadang-kadang owner ada yang high risk banget kan, pencari risk banget, pengambil risiko banget, termasuk gue salah satunya. Yang kayak gini-gini nih perlu direm. Caranya ya lu ikat di bank. Jadi mau nggak mau kalau 300 juta sebulan ya, 300 juta yang kamu jaminkan di bank misalnya, kamu ikat selama 5 tahun, itu kan berarti 300 juta bagi 60 ya. 12 kali 5 kan 60 ya. Itu berarti 5 juta doang sebulan kan.
Nah, berarti kan kamu akan dengan tertib bayar 5 juta sebulan tiap bulan ke bank. Dan 5 juta itu kan kembali ke kamu. Jadi uangmu nggak habis. Oke. Gitu. Kalau misalnya kamu taruh 300 juta, terus kamu bilang suruh perusahaannya bayar terus 5 juta ke kamu, itu perusahaanmu sendiri kok. Besok-besok ada ide bisnis baru, tergoda. Besok-besok ada ini baru, tergoda. Ya mending pakai begitu. Kalau ada aset liquid. Aja ya. Iya. Kalau ada aset liquid. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin situasi kayak gini, ada nggak sih sebenarnya saran, kapan sih kita harusnya narik utang gitu? Ada momen-momen tertentu nggak sih yang benar-benar, oke, ini udah saatnya narik utang gitu? Oke, intinya kan sekarang adalah kalau ngutang di situasi corona ini, most likely ya kemungkinan besar untuk jadi bantalan kan, untuk memperpanjang runway. Iya. Nah, tahan. teman-teman yang harus dimengerti adalah bahwa apakah bisnisnya sendiri masih profitable? Oke? Saya ngomong sekali lagi, profit bukan berarti ada duitnya. Itu yang saya ngomongin di channel sebelumnya kan, di episode sebelumnya. Yeah. Kamu punya profit 100 juta, belum tentu kamu dapat terima duit 100 juta cash di bisnismu. Bisa jadi kamu cuman punya berapa. Gitu. Nah, di dalam situasi seperti ini kan sebenarnya yang king adalah cash. Cash is king. Profit is queen-nya gitu. Jadi kayak cash lebih penting daripada profit. Nah, pertanyaannya, cari tahu dulu bisnisnya masih profit nggak? Kalau misalnya bisnis udah nggak profit, berarti sepanjang kamu masih mengoperasikan bisnisnya, sepanjang itu juga lah cashmu akan habis. Kebayang nggak logikanya? Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi profit di sini maksudnya apakah profit laba kotor atau justru udah laba bersihnya? Laba kotor sih terutama. Jadi barang yang kamu jual itu dengan biaya produksimu masih nutup nggak? Itu yang kemarin saya kasih contoh. Kalau kamu gaji karyawan produksi aja, gaji kayak laundry kecil tadi ya, laundry kecil yang saya bilang, yang karyawannya dia juga yang mencuci, dia juga yang menerima, dia juga yang mengantar ke customer. Berarti kan bisa kita anggap ini biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi aja itu 5 juta, gaji karyawan total misalnya 4 orang 5 juta, dan omsetmu ternyata juga cuma 5 juta, ini kan udah shutdown point. Jangan ngutang. Gitu. Karena kamu hanya membuat bisnismu semakin terpuruk. Gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya masih profit, cuman profitnya habis gara-gara harus bayar utang misalnya. Ya nggak apa-apa, itu kan berarti kamu ngutang buat bayar utang, it's okay. Menurut gue sih it's okay, nggak perlu sampai tutup bisnis. Karena kalau lu sampai nutup bisnisnya, utang lu nggak lunas. Lu tetap harus bayar utang juga. Nah itu prinsip gue di laundry ini. Berapa nih cicilan kita sebulan? Misalnya cicilan kita sebulan 20 juta. Jadi kalau minusnya cuma 20 juta sebulan, ya nggak apa-apa, gue pinjam lagi di bank untuk memperpanjang runway. Karena berarti bisnisnya bisa membiayai dirinya sendiri. Andainya utangnya di take out, dia masih hidup. Itu yang gue bikin formulasi di laundry kita kan. Coba nih utang di take out semua nih. Anggap aja bisnis kita nggak punya utang, nggak punya cicilan. Masih bisa beroperasi nggak dia? Setelah dihitung masih bisa. Impas 0-0 lah gitu misalnya. Atau kalaupun rugi ya rugi 1 juta sebulan misalnya. Tuh rugi 2 juta sebulan. Itu kan artinya masih bisa kita tanggung jika dibandingkan dengan nilai bisnis kita yang udah sebesar ini. Masa gara-gara takut rugi 2 juta kita tutup bisnisnya, kan sayang juga. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang ya, cicilan kita 20 juta sebulan. Oke? Minusnya 22 juta sebulan. Masih oke lah. Oke? Karena 20 juta ini walaupun bisnisnya lu tutup tidak berubah. Jadi mau lu tutup, mau lu buka bisnisnya 20 juta cicilan tetap harus lu bayar. Jadi mending lu buka aja bisnisnya. Terus lu tarik utang lagi buat bayar utang. Nah, yang bahaya nih kalau bisnisnya sendiri udah nggak profit, biayanya udah lebih besar daripada pendapatannya. Nah ini yang harus hati-hati. Jangan-jangan nggak butuh, ya jangan kalau bisa jangan utang, tutup aja dulu, tutup sementara kayak hotel yang saya bilang tadi. Di episode sebelumnya ya, kayak hotel, dia tutup. Mereka memilih tutup operasi sementara. Di Makassar nih Hotel Amaris ada tiga-tiganya tutup. Tutup ya akhirnya ya mereka ya. Itu tutup, tiga-tiganya tutup. Tapi kan tutup sementara. Gitu, bukan tutup selamanya. Karena udah rugi. Ngapain dipertahankan? Tutup aja dulu, nanti udah siap buka lagi. Nah, jadi kalau memang kamu secara bisnis sudah rugi, sudah unprofitable,
bukan berarti defisit kas loh ya. Ya. Tapi unprofitable, mending udah tutup dulu. Nanti buka lagi kalau situasi udah mulai membaik. Gitu. Jangan ngutang. Karena kalau ngutang dipakai buat nutupin kerugian itu nggak akan ada habisnya. Gitu. Jangan sampai nanti ternyata lu malah tutup juga, udah ngutang, akhirnya ngutang harus dibayar. Gitu. Menurut saya begitu. Jadi itu hitung dulu profit atau enggak. Kalau nggak profit, tutup. Oke, tapi ada nggak sih untuk mungkin teman-teman yang lain di sini, gimana sih cara menghitung utangnya tuh kalau mau hutang tuh harus berapa gitu? Kan mungkin di sini, oke, dia harus tahu, dia udah tahu saatnya ngutang apa nggak, dilihat dari apakah bisa nutup kayak cost-costnya tadi, profitnya bisa nutup cost-nya apa nggak. Tapi jumlahnya nih berapa nih? Runway yang sehat nih berapa sih sebenarnya? Nah, ini agak susah. Runway kan kita hitung dari sisi bulan ya. Ya, Artinya kan kebutuhan minus dananya berapa dibandingkan dengan reserve cash yang ada plus kemampuan kita ngutang, limit utang kita berapa. Berarti kan misalnya minus 20 juta sebulan, kita punya cash sekarang 100 juta, berarti kan runway-nya 5 bulan. Gitu ya. Tapi kita juga punya kemampuan ngutang lagi 100 juta, limit dari bank kita kasih 100 juta, berarti kan sebenarnya runway kita 200 juta 10 bulan. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah kuat nggak pertanyaannya adalah kuat nggak ini 10 bulan buat bisnismu? Karena sekali lagi kembali ke yang pertama, jangan-jangan setelah corona ini berakhir, orang nggak langsung balik menggunakan jasamu. Yang makanya harus dipikirkan adalah bukan cuman kapan coronanya selesai, tapi berapa lama dari corona ini selesai menuju ke titik normal. Nah, you believe it or not, beberapa pengamat ekonomi, nanti mungkin bisa kita hadirkan di YouTube channel kita ini ya. Beberapa pengamat ekonomi sudah jelas bilang secara makro, secara ekonomi makro, tidak mungkin cuma 2 tahun. Jadi krisisnya nggak mungkin 2 tahun. 20. Lebih dari 2 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau sudah ke mikro kan kayak kita industri laundry, industri kafe. Nah, ini kan dampaknya udah beda-beda. Tergantung makro kan. Secara makro pokoknya 2 tahun. Nah, bagaimana dampaknya ini kepada mikro? Kita bisa ambil sendiri masing-masing. Contoh, kalau bisnis kita sangat tergantung dengan dolar, ya kira-kira ini udah goodbye sih. Gitu kan, karena makronya aja butuh 2 tahun, dolar lagi. Gitu kan. Tapi kalau bisnis kita nggak tergantung dolar, kayak laundry kan nggak terlalu tergantung dolar nih. Ya, betul. Nah, ya mungkin nggak akan terlalu terganggu. Cuman ya mungkin ada aspek lain lagi yang bikin terganggu. Nah, ini nih yang harus masa-masa yang kita pakai untuk mencari wisdom. Itu ya, mencari wisdom untuk mengetahui kira-kira berapa bulan lagi situasi ini sampai kita kembali ke titik aman. Nah, jadi hitungan gue kalau misalnya lu secara operasional rugi, tutup aja. Tapi kalau misalnya nggak rugi, nah itu lagi dipikirkan berapa bulan. Kalau terlalu lama, berapa bulan nih kuatnya? Berapa bulan dia akan kembali lagi ke titik yang kamu bisa menghasilkan untuk bayar cicilan tadi. Kan logikanya kan jangan sampai kamu ngambil utang ada cicilan lagi harus dibayar tuh. Jangan sampai cicilannya pun nggak mampu kamu bayar lagi nanti, tambah rumit lagi. Gitu. Ya pokoknya di sini kuncinya kita perhitungkan dulu dari sisi runway-nya kuat berapa bulan. Kalau emang kita nggak kuat ya udah nggak usah, karena itu sama aja judi ya, karena kita nggak bisa memperhitungkan kayak apakah bisnis ini akan balik seperti. Gue malah nggak bilang itu judi, Han. Gue bilang itu agak konyol, udah tahu tembok masih ditabrak. Iya, ini yang maksud gue adalah kalau kita tahu ya sama aja apa yang kita lakuin itu judi gitu, kalau kita nggak tahu apa ya. Oke, ini sangat-sangat menarik topik kita ini. Jadi untuk mereka sebenarnya ini kita tentang hutang. Kita tadi sedikit kayak ngejelasin kalau dulu kita emang pernah menggunakan hutang, menggunakan 24 kartu kredit yang berbeda untuk kayak kita gali lubang tutup lubang selama 2,5 tahun. Tapi itu beda case. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah apakah sekarang kita menggunakan hutang? Jawabannya adalah kita udah secure loan tadi ya dari awal tahun. Dan emang itu untuk memperpanjang runway kita. Dan untungnya sekarang kita juga masih kuat dari sisi dari sisi profit yang didapatkan itu masih sanggup lah untuk membayar kos-kos yang ada. Dan kita menyarankan untuk para pemilik bisnis lainnya, kalau emang kalian merasa pede bahwa kalian profitnya masih cukup untuk menutup kosnya, ya udah kalian tetap jalan aja. Di mana hutang yang disarankan kalau bisa menggunakan aset liquid kita sendiri yang tadi ada dompet A, dompet B itu. Jadi di sini kuncinya kita tahu apa yang kita lakuin supaya kita nggak gegabah. Yang jelas bear in mind kalau kita ini tidak akan pernah tahu kedepannya akan kayak gimana. Apalagi untuk usaha-usaha mikro kayak gini, kita nggak tahu normalnya kapan. Kalau tadi makro bilang 2 tahun, belum tentu mikro juga 2 tahun. Tergantung apakah kita ini ada ketergantungan dolar apa enggak ya tadi ya untuk menjelaskannya ya. Oke, jadi itu untuk recap-nya untuk hari ini. Nanti kita akan coba bahas topik-topik menarik selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Oke, see you guys.